karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh penonton setia Morning Worship, keluarga Sion Altar, dan Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita bersyukur pagi ini boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan dengan judul Merdeka atau Hamba. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan dalam Galatia 5 ayat 1-4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kemerdekaan, yaitu Hari Pahlawan ya. Dan kita tahu ini adalah satu kisah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang ada di kota Surabaya. Dan tokoh sejarah kita, Bung Tomo, pada waktu itu mengeluarkan pernyataan yang cukup radikal. Dia berkata, merdeka atau mati. Dan semangat inilah akhirnya mengobarkan setiap pemuda-pemudi untuk mau berjuang, memperebutkan kemerdekaan bangsa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, boleh saya katakan bahwa Paulus di dalam ayat ini, terlebih untuk surat Galatia ini, dia ingin juga memberikan semangat yang sama. Di mana pada waktu itu, jemaat Galatia yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, hendak mau dicampur adukan dengan ajaran-ajaran Yudaisme. Dan ajaran Yudaisme ini menuntut bahwa orang-orang yang sudah mengenal Kristus, mereka juga harus menerima hukum sunat sebagai salah satu syarat keselamatan bagi anggapan orang Yudaisme. Tetapi ini adalah hal yang sebenarnya sangat berkontradiksi. Karena apa? Karena keselamatan di dalam ajaran Yudaisme, yaitu adalah keselamatan melalui hukum Taurat, di mana ketika mereka melakukan salah satu bagian terkecil, baik itu hukum sunat, mereka juga harus mentaati seluruh hukum Taurat untuk beroleh keselamatan. Tetapi keselamatan yang ada di dalam Kristus itu adalah karena mereka menerima kasih karunia. Meskipun kita belum sempurna dalam kehidupan kita, tetapi kita masih bisa beroleh keselamatan dalam percaya kepada Kristus. Inilah pagi hari ini yang kita juga mau pelajari Bapak Ibu Saudara. Yaitu kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Banyak kali kita juga masih memiliki pengaruh-pengaruh yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan buruk kita,
pengaruh-pengaruh dari dosa-dosa kita. Dan inilah yang kita mau pelajari, bahwa jangan sampai kemerdekaan kita juga dipengaruhi dengan hal-hal yang mau mengintimidasi kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa keselamatan kita di dalam Kristus itu memang bukan usaha kita. Tetapi oleh sebab itu kita mau belajar juga hidup secara radikal untuk kita juga memenuhi kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau melihat secara tegas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Yaitu yang pertama, kita jangan mau lagi menjadi hamba. Roma 5 ayat 16 dan 18 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita masih berjuang hidup di dalam kekudusan, dalam keselamatan ini, mungkin kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan atau dosa-dosa kita. Dan mungkin banyak dari kita juga akhirnya berkompromi dengan hal-hal kecil yang kita masih berusaha lakukan untuk kita dapat lepas dari segala hal-hal yang buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa hidup kita sebenarnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan kita harus mampu untuk berubah secara radikal. Awi Tozer berkata bahwa kita seringkali memperlakukan Yesus seperti Saul memperlakukan Daud. Kita mau dia untuk mengalahkan raksasa hidup kita dan mengusir roh-roh jahat dari hidup kita. Tetapi kita tidak mau menjadikan dia raja di hidup kita. Inilah juga yang seringkali kita lakukan, bahwa kita tidak mau untuk kita dipimpin sepenuhnya oleh Yesus Kristus yang bertata dalam kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dan akhirnya, maka kita masih ada di dalam dosa-dosa kita, atau di dalam pikiran-pikiran, kelemahan-kelemahan kita yang kita lakukan. Dan mari, apabila kita masih pagi ini ada di dalam kelemahan, kekurangan, justru itu kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita lebih lagi bersekutu, kita lebih lagi membaca firman, dan saya percaya maka hidup kita tidak akan lagi diperhamba oleh dosa. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita hidup benar-benar merdeka, yaitu proklamasikan kemerdekaan kita. Roma 8 ayat 1-2 versi New Living Translation berkata, jadi sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus, karena kamu adalah miliknya. Kuasa roh yang menghidupkan, membebaskan kamu dari kuasa dosa yang mematikan. Sebagai orang yang merdeka, kita pasti punya jati diri. Layaknya bangsa kita yang memiliki jati diri sendiri. Kita sudah memiliki undang-undang kita sendiri, kita sudah memiliki adat budaya kita sendiri. Dan jangan mau lagi kita dicampur adukan dengan setiap intimidasi-intimidasi yang ada dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa saat ini ketika kita juga sudah di dalam kemerdekaan, dikatakan tadi bahwa kita memiliki roh yang menghidupkan, yang membebaskan kita dari maut. Dan kita mempunyai kuasa di dalam kemerdekaan kita. Yaitu apa kuasa itu? Yaitu kuasa untuk menang dari dosa-dosa kita. Dan mari biarlah pagi hari ini ketika kita masih mungkin ada di dalam intimidasi, kita masih ada di dalam kehidupan yang kurang baik, kita masih terikat dengan dosa-dosa kita, proklamasikan bahwa kita sudah menang dari itu semua. Dan kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang daripada Kristus. Dan oleh sebab itu mari pagi hari ini kita mau hidup secara radikal. Jadilah merdeka dan jangan mau lagi menjadi hamba dosa-dosa yang ada. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan
yang membangkitkan semangat untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup Tuhan juga bersekutu kepadamu. Karena kami percaya di dalam keselamatan yang Tuhan beri, kami percaya kami juga menang atas setiap kuasa-kuasa dosa dan segala hal yang mengintimidasi kehidupan kami. Kami serahkan oleh sebab itu kehidupan kami, Kau pimpin sepanjang hari ini, biar kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya, mengakhiri juga renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anu